Inilah cerita misteri bersambung Dalung, kisah nyata bertahan hidup dari makhluk pembangkit mayat, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis. Seri yang kedua. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lisa malam itu menghadapi kenyataan yang memang benar-benar menakutkan. Berbagai hal gaib dirasakan dan tentunya mengganggu pikirannya. Gugup dan tegang sudah pasti tatkala mendengar suara mirip dengan suara seseorang yang sedang terkena penyakit asma. Apaan itu ya? Jangan-jangan itu... Gumamku ragu-ragu dan teringat akan SMS dari sahabatku tadi. Bukan. Itu pasti hanya hembusan angin atau tikus. Gumamku lagi menepis semua praduga yang tidak baik. Beberapa menit kemudian, ketika aku masih pasrah dengan semua keadaan, tiba-tiba cuaca berangsur membaik. Guntur, angin, dan hujan benar-benar berhenti. Bahkan tak hanya itu saja, suara-suara aneh dari arah dapur tadi pun sudah tak terdengar lagi. Apakah semuanya sudah berakhir? Gumamku dalam hati, seraya melirik ke arah putraku yang terlihat mulai tertidur dalam keadaan ketakutan. Kemudian dengan tidak ingin menyiakan keadaan yang menurutku sudah sedikit aman, aku segera bergegas ke dapur. Tujuanku tetap untuk mengambil lampu tembok. Tapi baru saja sampai di ruang tengah, putra kami yang selalu aku bawa dalam pelukanku itu tiba-tiba kembali menjerit ketakutan. Ya, kali ini ia seakan sedang melihat sesuatu yang menyeramkan berada di balik punggungku. Menghadapi kejanggalan ini, tentu saja aku menjadi ketakutan kembali. Ingin rasanya aku segera menoleh untuk melihat siapakah yang berada di balik punggungku. Tapi hal itu tak bisa aku lakukan karena leherku sekarang mendadak terasa berat dan kaku. Jadi hal yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah berusaha menggigit ujung lidah dan memejamkan kedua mata dengan erat-erat. Konon, ketika sedang ketakutan, tindakan ini katanya bisa membuat badan kita agar tidak menjadi lemas dan kaku. Dan hasilnya memang benar. Beberapa detik kemudian aku mulai berhasil menggerakkan kedua kakiku untuk menjauhi tempat tersebut. Tetapi arahku sekarang tetap menuju ke dapur. Sebab selain butuh penerangan yang lebih memadai, nyala api juga katanya dipercaya mampu menakuti makhluk halus. Jadi tanpa memperdulikan apapun, termasuk tingkah putra kami yang masih ketakutan dengan sesuatu yang mungkin sedang dilihatnya tadi, aku nekat melangkah dan berhasil meraih lampu tembok dengan tepat waktu.
Ya, sangat tepat waktu karena bersamaan dengan itu HP-ku mendadak mati alias lowbat. Andai saja lampu tembok tersebut tak aku ambil dan korek tidak selalu berada di dekatnya, maka sudah pasti aku dan putraku akan berada dalam kegelapan yang sangat menakutkan. Jadi kini aku berhasil menyalakan lampu dan buru-buru membawanya ke kamar. Beberapa saat setelah memiliki sebuah penerangan, keadaan tetaplah tidak bisa dibilang aman. Kejanggalan demi kejanggalan mulai semakin sering terjadi. Bayangkan saja, aku yang kini sudah sangat takut dengan kejadian di ruang tengah tadi malah kembali dibuat takut karena samar-samar mendengar suara lantunan senandung di belakang rumah. Wan erok hila aku nanyo pinanampe epeset roeh makis ko ailongay pinanaro ko taro Luban nampe epeset manahon nanyo od nampo orunan narook tarok manahon od nagaanapat daya haut poro ng palo. Lantunan senandung tanpa musik ini sebenarnya bukanlah bermakna magic atau sakral. Karena senandung ini biasanya dilantunkan oleh orang-orang di suku kami ketika melakukan acara ritual adat seperti acara pernikahan atau yang lainnya. Tapi bila senandung ini muncul di saat-saat yang tidak tepat atau di saat sedang ada orang yang sedang meninggal dunia, orang tuaku bilang itu adalah pertanda jika di dekat kita ada makhluk dari alam lain yang sedang bergentayangan. Jadi intinya senandung itu sekarang sedang dilantunkan oleh makhluk dari alam lain alias hantu. Sekujur tubuhku langsung merinding dan gemetar. Terlebih ketika suara senandung tersebut semakin lama semakin dekat dan jelas. Bahkan akhirnya aku dapat mendengar setiap syair yang dilantunkannya, yang bunyinya kurang lebih begini. Luban erok hila ako nanyo pinanampe epeset roeh makis ko ailongay pinanaro ko taro Luban nampe epeset manahon nanyo. Aku rasanya tak percaya bila yang melantunkan itu adalah hantu, sebab suaranya sangat jelas dan terdengar merdu. Tapi karena senandung itu memang bukan sembarang senandung alias senandung yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak suku kami masih hidup primitif, maka aku tak bisa menyangkal lagi bila keadaan sekarang benar-benar menakutkan. Sialan, benar-benar tak pernah terbayangkan jika hal seperti ini harus menimpaku. Terlebih kini aku sudah menjadi seorang ibu. Aku sekarang tidak hanya mementingkan keselamatanku sendiri, tapi harus bertanggung jawab atas keselamatan putraku juga. Detik demi detik yang berlalu, suara lantunan senandung tadi sudah terdengar tepat di luar jendela kamar, yang artinya jarak kami dengan si hantu itu sudah sangat dekat. Tapi hingga saat ini untungnya ia tidak berusaha masuk, atau mungkin saja memang belum saatnya untuk masuk. Terjebak dalam teror ini, tengkukku secara otomatis terasa berat dan kaku, serta terkadang pula bergidik sendiri. Tapi untungnya putra kami sudah tidak menangis seperti tadi. Ia kini hanya terlihat menunjuk-nunjuk ke atas. Ia melakukan hal itu kadang sambil tersenyum dan kadang pula sambil menyeringai ngeri. Jadi bisa dikatakan jika ia kini pasti tengah melihat sesuatu yang sedang menggodanya. Melihat tingkahnya ini,
Jelas saja aku malah semakin ketakutan. Apalagi kini suara senandung yang di luar sana mulai dibarengi oleh suara tawa cekikan yang sedikit serak. Memang sempat terlintas di pikiranku jika yang di luar sana bisa saja adalah manusia biasa yang sengaja ingin menakut-nakutiku. Tapi mengingat jika di desa ini ada sanksi adat yang sangat berat bagi siapa saja yang kedapatan berbuat seperti itu, maka sangat mustahil ada yang nekat melakukannya. Jadi yang dapat aku lakukan sekarang hanyalah berharap agar semua teror ini cepat berakhir. 1 menit kemudian, tak ada perubahan apapun ke arah yang lebih baik. Semuanya masih terasa sangat menakutkan. Terlebih saat di atas atap mulai terdengar suara-suara berisik yang sangat mencurigakan. Tapi sebelum aku bisa menebak suara apakah itu, mendadak pintu rumah ada yang menggedor-gedornya. Gedoran ini dibarengi dengan kembali terciumnya aroma khas parfum jenazah. Sontak leherku seakan tercekik dan napasku pun seakan dibekap. Ya, aku mulai membayangkan jika yang di depan pintu sana adalah sosok jenazah yang telah bangkit, atau lebih mudahnya dikatakan mayat hidup. Memang terdengar konyol jika langsung membayangkan jika yang di sana itu adalah mayat hidup. Tapi di saat malam-malam seperti ini, lalu tiba-tiba ada yang datang sambil menggedor pintu tanpa permisi dan memperkenalkan diri dulu. Bukankah itu pasti sebuah tindakan yang tidak wajar? Ya, hal ini hampir tidak mungkin bila dilakukan oleh manusia biasa. Terlebih ketika pintu yang jelas-jelas sudah terkunci itu mulai terdengar berderit-derit keras yang menandakan jika siapapun yang menggedornya tadi kini sudah berhasil membukanya. Dan suara langkah kaki mulai terdengar masuk dan melangkah ke dalam rumah. Sambil menahan nafas dan membaca doa apa saja yang aku bisa, aku juga menanti kemana tujuan suara langkah kaki itu pergi. Entah lega atau apa, aku kini langsung menghembuskan nafas panjang ketika suara langkah tadi ternyata menuju ke dapur. Kesempatan ini aku gunakan untuk buru-buru mengunci pintu kamar. Tapi entah kebetulan atau tidak, kunci kamar malah tidak berada pada tempatnya. Dan aku tidak tahu di mana kunci itu berada. Yang aku ingat hanyalah kalau kunci tersebut baru saja diperbaiki oleh suamiku. Jadi mungkin saja kuncinya disimpan di tempat lain. Gawat ini, Seruku dalam hati. Dan segera memutar otak untuk mencari cara agar pintu tersebut bisa tertutup rapat. Dan untungnya saat itu pikiranku masih sedikit terbuka. Jadi secara spontan aku mendorong sebuah meja untuk mengganjalnya. Ya, usaha ini cukup berhasil karena kini pintu kamar sudah lumayan tertutup rapat. Tapi andai kata yang di luar sana tetap memaksa masuk, pertahanan ini tentu tidak akan kuat. Lima menit berlalu, mendadak semuanya malah terdengar tenang dan sunyi. Mulai dari suara langkah kaki, senandung misterius, dan bahkan suara-suara berisik di atas atap pun kini sama sekali tak terdengar lagi.
Kini suasana mungkin bisa dibilang aman. Hanya yang masih mendebarkan itu adalah kenyataan kalau lampu listrik tetap belum mau menyala. Dan hujan pun kembali turun dengan derasnya. Sejauh ini aku masih belum berani berbuat apa-apa. Aku masih sangat shock dengan teror dari kejadian tadi. Jadi yang aku lakukan kini hanyalah terus-menerus berdoa dan berbaring kaku di dekat putraku. Setelah beberapa menit dalam berbuat seperti itu, ketegangan dan ketakutanku kini memang agak sedikit berkurang. Tapi hal itu ternyata tidaklah berlangsung lama. Sebab sejurus kemudian, tiba-tiba aku kembali mendengar suara langkah kaki yang hilir mudik antara dapur dan ruang depan. Awalnya aku hanya bisa terdiam dan tak berani bersuara apa-apa. Namun ketika rasa penasaran sudah tak tertahankan lagi, akhirnya aku memberanikan diri untuk menyapa si empu suara langkah kaki tersebut. Ya, aku sangat berharap itu adalah suamiku yang pulang dengan diam-diam dan memberi kejutan. Dan hasilnya, setelah disapa suara langkah kaki tadi segera berhenti. Lalu saat inilah aku mulai merasa ada sebuah perasaan keraguan-raguan yang besar. Entahlah, kenapa kini perasaanku malah kembali ciut dan ketakutan. Hal ini pun diperparah lagi dengan perubahan tubuhku yang tiba-tiba bergidik dan merinding tak karuan. Sekali lagi aku menarik nafas panjang dan berdoa semampunya untuk menenangkan perasaan aneh tersebut. Ada rasa penyesalan karena sudah menyapanya. Tapi walau terus-menerus berdoa, perasaanku kini bukannya tenang, justru malah semakin lama semakin bertambah takut saja. Iya, ini semua terjadi karena suara langkah kaki itu mulai terdengar melangkah menuju ke arah kamar. Dan demi mendengar itu, rasa tegang dan takut mulai mendera diriku. Tapi walau begitu aku masih berusaha bangkit dan tetap memaksakan diri untuk kembali menyapa si empu suara tadi. Karena jujur saja, meski suamiku tak pernah pulang dan masuk rumah dengan cara diam-diam, tapi sampai detik ini sekali lagi aku berharap itu adalah suamiku. Beberapa saat setelah menyapa, siapapun yang di luar sana tetap tak mau menyaut juga. Hanya suara langkahnya saja yang kini sudah berada tepat di depan pintu kamar. Sungguh ingin rasanya aku langsung berteriak sekeras-kerasnya agar didengar orang, sebab sekarang aku baru benar-benar yakin bila itu memang bukan suamiku. Tapi mengingat jarak rumah kami dengan rumah para tetangga paling dekat adalah 400 meter, dan itu pun dibatasi oleh kebun karet, maka berteriak bukanlah solusi yang tepat. Jadi saat ini aku terpaksa hanya pasrah dan bersiap menunggu siapa yang akan muncul nanti. Lalu waktunya pun tiba. Aku yang sekarang hanya duduk mematung di dekat putraku cuma bisa melotot saat pintu kamar mulai perlahan terbuka sedikit demi sedikit.
Dan selanjutnya aroma parfum khas jenazah mulai menyeruak masuk. Kemudian setelah itu sebuah kepala pelan-pelan mendongak ke dalam kamar. Seraut wajah lelaki parubaya bermuka pucat, lidah yang menjulur panjang, dan bermata yang besar langsung melotot ke arahku. Astaga, kenapa kamu kesini? Apa salah kami? Teriakku spontan, sebab aku langsung mengenali siapa sosok yang ada di hadapanku sekarang. Ya, ia adalah sosok orang yang meninggal dunia itu. Hanya itulah sautan yang keluar dari mulutnya. Lalu kemudian ia perlahan memaksa masuk ke dalam kamar dengan gerakan pelan namun bertenaga. Gawat. Demi melihat aksinya itu, secara refleks aku langsung berusaha menyelamatkan diri. Dan solusi satu-satunya adalah keluar melalui jendela kamar. Ya, rencana ini muncul dalam pikiranku karena jendela kamar tidaklah terlalu tinggi. Jadi melompat dari jendela itu adalah satu-satunya jalan yang paling baik. Keputusanku akhirnya sudah bulat. Maka tanpa banyak pertimbangan lagi aku segera membawa putraku berlari menuju ke arah jendela. Dalam keadaan seperti itu, membuka pintu jendela bukanlah perkara yang mudah. Tapi meski begitu aku masih punya sedikit waktu karena si mayat hidup tadi masih berada di depan pintu kamar. Ia nampak masih agak kesulitan membuka pintu yang terganjal itu. Jadi meski sempat hampir terjatuh, aku akhirnya berhasil keluar dan lari terbirit-birit meninggalkan rumah. Dalam keadaan kalut dan panik luar biasa, aku sempat bingung harus berlari ke arah mana. Semuanya terlihat gelap dan menakutkan. Dan aku pun tanpa penerangan sedikit pun. Selain itu pula aku tahu betul jika sudah malam seperti ini, tentunya desa kami hampir tidak akan ada aktivitas apapun juga. Jadi jangan harap kita bisa langsung bertemu dengan seseorang jika kita tak berlari menuju tempat-tempat yang agak ramai. Sabar ya nak, Mama akan selamatkan kita. Ucapku kepada putraku yang kala itu sangat kedinginan akibat air hujan yang terus-menerus mengguyur tubuh kami berdua. Langkah kaki terus aku pacu menuju satu-satunya rumah tetangga terdekat. Aku tak tahu apakah rumah itu ada penghuninya atau tidak. Sebab selain rumahnya terlihat gelap gulita, sebenarnya pemilik rumah itu terbilang jarang menetap di desa ini. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus tetap menuju ke sana walau penuh dengan keraguan-raguan. Sesekali juga aku menengok ke belakang dan berharap agar sosok menyeramkan tadi tidak mengejar kami. Tapi harapan hanyalah tinggal harapan. Ternyata sosok itu terlihat tepat berada di belakang kami. Ya, itu artinya ia kini sedang mengejar dan memburu kami. Bahkan jaraknya pun sudah mulai dekat, yaitu sekitar 200 meteran. Panik, takut dan segalanya kini sudah bercampur menjadi satu. Aku kini baru tahu dan percaya bila masih ada kekuatan mistik yang tak bisa dikumpulkan hanya dengan berdoa saja. Sekitar 1 menit kemudian, aku dan putraku akhirnya sampai di teras rumah yang kami tuju. Dan yang aku takutkan pun terjadi. Ternyata penghuni rumah itu benar-benar sedang tidak ada di tempat. Maka akibatnya aku kini semakin terisak keras dan takut. Kakiku segera terasa lemas dan gemetar kuat. Aku benar-benar hampir putus asa sekarang. Sebab jarak antara mayat hidup tadi dengan kami sudah sangat dekat.
Setelan pakaian badik berwarna putih yang ia kenakan itu cukup terlihat jelas meski di tengah kegelapan malam. Ya Tuhan, harus gimana ini? Ucapku dalam hati sembari mendekap putraku erat-erat. Pelan-pelan aku ayunkan kaki untuk menjauhi tempat itu. Sungguh terasa lemas semua persendianku. Namun aku tak mau menyerah begitu saja. Aku harus menjauhi sang mayat hidup tersebut. Aku tak boleh membiarkan sesuatu apapun menimpaku dan putra kami. Beberapa saat kemudian, aku kini sudah berada di jalan di tengah-tengah kebun karet yang rindang. Dari kebun karet ini jarak ke rumah berikutnya ada sekitar 150 meter lagi. Tapi entah kenapa rasanya sungguh jauh sekali. Terlebih ketika kakiku mulai kram dan agak sulit digerakkan. Dalam keadaan ini aku tak berani menoleh kemanapun juga, terutama ke belakang. Sebab dari arah belakang kini mulai pula terdengar suara-suara langkah kaki yang berada dalam genangan air hujan. Suara langkah kaki ini sudah hampir dapat aku pastikan adalah miliknya si mayat hidup. Karena tak ada orang lain yang terus-terusan membutuhkan kami selain dia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Dalung, kisah nyata tentang mayat hidup. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.